Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Anasir Ikhwan, kelas C angkatan 2024 dengan NIM 097. Di sini saya akan membuat tugas yaitu materi tentang grab. Oke, langsung aja kita ke isi materinya, yaitu grab. Tentang grab ini adalah kumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Grab juga dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek, distrik, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, referensi visual dari graf yaitu dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik atau disebut dengan vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau disebut dengan edge. Itu G sama dengan V, E, yang dimana G sama dengan graf, V sama dengan simpul atau vertex, atau node, atau titik. Nah, E itu sama dengan busur, atau edge, atau arc. Nah, graf juga merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf. Dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan. Misalnya, jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul atau disebut vertex node. Dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau disebut dengan edge ya, bobotnya adalah panjang dari jalan tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi, dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yaitu yang pertama, graf tak berarah atau disebut dengan undirected graph atau non-directed graph. Jadi itu urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misalnya, busur L dapat disebut dengan busur AB atau BA. Nah, yang kedua itu graf berarah atau disebut dengan directed graph. Nah, urutan ini simpulnya mempunyai arti. Misalnya AB adalah EL, sedangkan busur BA adalah E8. Yang ketiga, itu ada graf berbobot atau disebut dengan weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Nah, bobot sebuah busur yang dapat nyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan DLL. Ini ilustrasi gambar itu seperti ini grafnya. Kita lanjut, yaitu tree, ya kan? Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah, satu elemennya disebut dengan root atau disebut dengan akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul atau disebut dengan node atau vertex. Nah, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau disebut dengan cabang. Jadi gambarnya untuk tree itu seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, adapun perbedaan graf dengan tree sebagai berikut. Nah, pada tree tidak terdapat cycle. Yang kedua, pada graf tidak memiliki root. Nah, istilah-istilah dalam graf juga yaitu yang pertama adalah vertex, adalah himpunan node atau titik pada sebuah graf. Yang B itu edge, adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang C, adjacent adalah sebuah titik dikatakan berdekatan atau disebut dengan adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi,
Maka sisi E3 sama dengan V2, V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Nah, ini seperti ini ya gambarnya. Ini untuk gambarnya. Gambaran adjacent. Oke, yang D itu adalah wake. Nah, wake adalah sebuah graf, yaitu G sama dengan V dan E, disebut sebagai graf berbobot, atau disebut dengan wake graph, apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, maka W sama dengan E dengan R. Nilai W E disebut bobot untuk sisi dan ini anu. Graf berbobot disebut nyatakan pula sebagai G sama dengan V, dan W. Nah, graf berbobot G sama dengan V, W dapat menyatakan suatu sistem hubungan antara di mana V sama dengan himpunan kota-kota. Yang E itu himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota yang lain. Nah, yang W itu fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Juga ada suatu sistem jaringan komputer yang dimana V himpunan komputer, himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer. Nah, yang W fungsi bernilai real pada E menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Lanjut, yang selanjutnya itu adalah path. Nah, adalah walk dengan setiap vertex itu berbeda. Contoh, P sama dengan D5B4C2A, sebuah walk definisikan sebagai urutan tidak nol. Vertex dan edge. Diawali origin, vertex, dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh, W sama dengan A1B3C4B1A2. Kemudian ada cycle. Nah, adalah siklus cycle atau sirkuit lintasan yang berawal dari berakhir pada simpul yang sama. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah representasi graf dalam bentuk matriks. Nah, yang pertama itu adalah adjacensi matriks graf tak berarah. Matriks yang digambarkan pada 1B ini merupakan representasi dalam bentuk adjacensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Nah, beberapa hal yang dapat dilihat atau diterangkan pada adjacensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang berbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali X, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah matriks yang berbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke kiri kanan bawah. Nah, yang ketiga, data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik dari baris D maupun kolom D, jumlah angka 1 adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Nah, yang kedua ini adalah adjacensi matriks graf berarah. Yang tadi kan nggak berarah, ini yang berarah. Nah, matriks yang digambarkan pada 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar N kali X, di mana sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Yang kedua, matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin jadi tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan oleh matriks ini adalah busur yang dikeluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat dinyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah.
Yang keempat, data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan integre simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B2, jumlah ya, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan integre simpul B adalah 2 buah. Yang ketiga itu adalah argensi matriks gak berbobot dan juga tak berarah. Oke. Nah, nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot unsur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur. Maka, dianggapkan dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga dalam pemrograman. Karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau mungkin yang ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka, untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999. Karena dengan nilai itu, dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. Nah, selanjutnya itu adalah representasi graf dalam berbentuk linked list. Nah, yang pertama itu adalah agency list. Bila ingin direpresentasikan dalam bentuk list dapat diilustrasikan secara sederhana seperti gambar 4B dari ilustrasi sederhana tersebut. Terlihat ada 5 buah simpul A, B, C, D, dan E yang dibariskan dari atas atau ke bawah seperti pada gambar 4A. Kemudian dari masing-masing simpul keluar pointer ke arah kanan yang menunjuk simpul-simpul lain. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada gambar 4B di mana A menunjuk simpul B dan simpul D. Nah, dalam agency list kita perlu membedakan antara simpul vertex dan simpul edge. Simpul vertex untuk menyatakan simpul atau vertex dan simpul edge untuk menyatakan hubungan antara simpul yang biasa disebut dengan busur. Struktur keduanya bisa sama. Kenapa? Bisa juga tidak sama sih, tergantung kebutuhan. Untuk memudahkan pembuatan program, struktur kedua macam simpul dibuat sama seperti yang digambarkan pada 5C. Ini 5C. Yang membedakan antara simpul vertex dan simpul edge adalah anggapan terhadap simpul tersebut. Dalam contoh ini terlihat struktur simpul dibuat terdiri dari 3 elemen. 1 elemen untuk info, 2 elemen untuk pointer kiri dan pointer kanan. Nah, ini seperti contohnya ya. Nih, struktur clips, info, ini set code-nya. Oke, mungkin sampai situ aja pembahasan saya kali ini. Mohon maaf ya kalau bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.